rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat menetapkan persetujuan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Persetujuan ini disampaikan usai laporan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Langkat yang juga memberikan sejumlah rekomendasi penting untuk perbaikan pembangunan daerah. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat. Rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Langkat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sri Bana Preangin-Angin. Turut serta dihadiri Bupati Langkat Haji Syah Afandin, Wakil Bupati Tio Rita Borusurbakti, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, dan para camat sekabupaten Langkat. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat, Ristia Cayani, menyampaikan laporan hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024. Disebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 2,4 triliun rupiah lebih dengan total belanja daerah 2,6 triliun rupiah lebih dan pembiayaan sebesar 204 miliar rupiah lebih. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tercatat sebesar 49 miliar rupiah lebih. Badan Anggaran juga menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi, diantaranya peningkatan jumlah penerima Jamkesda agar masyarakat miskin tercover dalam program UHC, peningkatan mutu layanan puskesmas, serta ketersediaan obat yang memadai. Di sektor pendapatan, Banggar mendorong peningkatan PAD dari sektor mineral bukan logam, serta pengaktifan kembali rumah potong hewan. Selain itu, dana CSR juga direkomendasikan untuk diarahkan ke pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta membantu warga kurang mampu di sekitar wilayah perusahaan. Rapat paripurna DPRD Langkat ini kemudian ditutup dengan penandatanganan hasil keputusan bersama antara Bupati Langkat dan Ketua DPRD. Langkah ini menjadi bagian penting dalam rangkaian penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Langkat. Dari Langkat, Erwin Syah Putra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2025 hingga 2029. Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara DPRD dan Bupati Langkat. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat Sri Bana Preangin-Angin, didampingi Wakil Ketua DPRD Ajay Ismail dan Antoni Ginting. Kegiatan ini juga turut dihadiri Bupati Langkat Haji Syah Afandin, Wakil Bupati Tio Rita Borusurbakti, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran Kepala OPD. Dalam rapat kali ini, Wakil Ketua Panitia Khusus atau Pansus RPJMD, Juriah, menyampaikan hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama pihak eksekutif. Pansus menilai substansi Ranperda RPJMD telah mencerminkan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Pansus juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, diantaranya pentingnya sinkronisasi program dan kegiatan OPD sesuai dengan visi dan misi RPJMD, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, serta optimalisasi swasembada pangan. Dalam sambutan, Wakil Bupati Langkat Tio Rita Borusurbakti menyebut, kalau Bupati Langkat Haji Syah Afandin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi dan kerjasama yang baik selama proses pembahasan. Dokumen RPJMD ini disebut akan menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Wakil Bupati Langkat periode 2025 hingga 2030 adalah menuju Langkat yang maju, sehat, sejahtera,
religius, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi ini telah dirumuskan 7 misi, yakni 10 tujuan, 32 sasaran pembangunan, 7 program hasil terbaik cepat, dan 10 program prioritas. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD. Tanda disahkannya RPJMD Langkat 2025 hingga 2029 menjadi peraturan daerah. Dari Langkat, Erwin Syah Putra Nasution, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat seorang memecahkan kaca mobil milik warga di kawasan Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Naasnya, korban yang masih berada di dalam mobil langsung keluar dan memukuli pelaku hingga mengundang warga dan ikut menghajar pelaku. Kapolsek Medan Labuan Kompol Tohab Sibuaya menjelaskan pelaku beraksi dengan modus berkeliling mencari mobil yang terparkir di pinggir jalan. Melihat adanya barang berharga di dalam mobil, pelaku langsung memecah kaca mobil dan mengambil barang yang ada di mobil. Dari interogasi petugas, pelaku sudah beraksi 4 kali dan merupakan residivis kasus pencurian besi pada tahun 2022 lalu. Terduga pelaku ini dia melakukan, targetnya adalah mobil-mobil yang diparkir sunyi. Jadi dia beliaunya ini keliling-keliling dulu. Nah, ketika ada dilihatnya mobil yang parkir tempat sunyi, baru dia melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuan, melanggar pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Penangkapan 2 kurir sabu dan pil ekstasi terjadi di Jalan Utama Desa Seimuka, Batubara, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan tersebut, personil Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menangkap 2 orang pria warga Jakarta berikut barang bukti narkotika. Kepada polisi, tersangka mengaku barang haram tersebut akan dikirimkan ke Sumatera Selatan dengan upah 300 juta rupiah. Yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 28.135 gram. Yang kedua, 11 bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika, ini yang warna hijau. 2 buah tas besar warna hitam yang bertuliskan WA. Jumlah indeks ekstasi itu total 60.940 butir. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Horor banget ya. Tenang pemirsa, ini bukan tayangan film horor, tapi ini adalah tampilan warung bakso horor Sesajen Mantan. Oh no. Berada di Jalan Marindal, Pasar 4, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warung bakso horor Sesajen Mantan milik Rahil Nabila ini setiap hari ramai dengan pengunjung, terutama pada akhir pekan. Beda dengan bakso pada umumnya, selain menggunakan rempah-rempah pilihan, bakso horor Sesajen Mantan ini ukurannya sangat besar. Gak selesai sampai di situ, penyajian baksonya juga dalam tempat menyerupai tampah yang dikelilingi mie, iga sapi, irisan daging sapi, bakso kecil, kerupuk, dan sayur toge. Soal rasa jangan ditanya, rempah-rempah pilihan yang dicampur ke dalam bakso yang juga diisi cabai sangat pedas ini membuat pengunjung yang datang ketagihan. Kok kayak ada yang unik ini bang, kayak beda dari yang lain kan, makanya harganya pun murah bang, cuma 50.000 dapat porsi segini banyak gitu bang. Rasanya gimana bang? Wah, kalau rasanya mantap bang, pedasnya buat keringat lah bang. Nama bakso horor Sesajen Mantan yang satu porsinya dihargai Rp60.000 ini terinspirasi dari adat Jawa.
Sehingga bentuk penyajian bakso seperti sesajen yang diletakkan dalam tampah dan horor karena rasa bakso yang cukup pedas. Terinspirasi dari adat Jawa sih Pak, adat Jawa kan sering itu dibuat sesajen seperti itu kan. Jadi saya buat temanya seperti itu, banyak lengkapannya di dalamnya. Selain sesajen disajikan menggunakan tampah, dibuat seperti sesajen lah Pak. Tema kami memang bakso horor. Gimana pemirsa? Tertarik cobain sesajen bakso yang lezat ini? Dari Deli Serdang, Said Ilham, iNews melaporkan. Sapo Juma, salah satu lokasi wisata yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi salah satu lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang hendak berwisata ke Danau Toba. Di sini kita bisa melihat langsung keindahan Danau Toba dan perbukitan di sekelilingnya. Bahkan kita bisa lihat langsung Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Cukup membayar Rp20.000 per orang saja untuk biaya masuk, kita sudah bisa menikmati seluruh fasilitas yang berada di lokasi ini. Mulai dari pondok tempat bersantai, tempat duduk yang langsung menghadap ke danau, dan juga fasilitas lainnya yang telah disediakan. Salah satu pengunjung mengaku cukup puas dengan berkunjung ke lokasi ini karena dengan biaya yang murah, pengunjung bisa bersantai dan bermain bersama keluarga dengan nyaman. Karena kita cuma ada diambil hanya di depan sana, ya tiket masuk cukup murah lah untuk keluarga kita, masih dapat terjangkau oleh kita. Harapannya ya bisa juga lah seperti ini, ya kalau memang bisa lebih murah lagi dengan Pemda yang langsung menangani masalah ini, saya kira itu lebih baik lagi. Selain dihadapkan dengan pemandangan Danau Toba, kita juga bisa menikmati berkeliling di kebun bunga yang juga disediakan untuk melengkapi kepuasan para pengunjung. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan. Siapa yang tak kenal dengan rendang? Biasanya rendang identik dengan daging sapi. Namun di wilayah Batu Sangkar, Sumatera Barat, masyarakatnya berinovasi dengan membuat rendang belut. Ada sedikit perbedaan cara memasak rendang daging dan belut. Jika rendang daging bisa dimasak dalam waktu sehari, untuk rendang belut butuh waktu 2 hari. Selain itu, untuk memasak rendang belut diperlukan beragam aneka dedaunan seperti daun asam batang, daun belimbing, dan masih banyak lagi. Dan pada proses memasaknya, santan yang telah dicampur dengan berbagai bumbu rempah diaduk dengan belut yang telah digoreng sampai mengering. Kalau rendang daging kita tidak ada daun-daunnya, itu bisa 1 hari masaknya. Kalau rendang belut ini daun itu terlalu lama keringnya. Kalau untuk adat Sungayang itu selalu ada rendang belut. Sensasi rasa rendang belut ini berbeda dengan rendang daging karena sedikit asam, berasal dari daun belimbing dan bahan-bahan yang digunakan. Jadi merupakan salah satu makanan khas Nagari Sungayang dan termasuk salah satu karakteristik yang ada di Nagari Sungayang, dan ini bagian dari usaha UMKM masyarakat kita yang ada di Nagari Sungayang. Rendang belut ini juga menjadi bagian dari adat masyarakat di wilayah Batu Sangkar karena harus ada saat acara-acara besar. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam makanan non halal inti Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari
Di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim Reskrim Polri sama politisi turut isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api, Isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. bawa jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Kan pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Dewan TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Ini silakan aja, sekira nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan, oke. Udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya kecil. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, Pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Dan saya kira Palestina Diparkir pembunuh. ayam Karena non halal. inti. Hut Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim Reskrim Polri sama politisi turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api, Isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. bawa jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. gak menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Kan pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Dewan TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan, Oke. Interupsi,
Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Berlokasi di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, lapo makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang. Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan, hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan, serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado, dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Nikmat bang. Sama apa jengkol ini kalau di Potoano namanya nih gulai jengkol wok namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul bang. Bagi yang belum pernah nyoba kesini dah. Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah, dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini, dijamin ajaib. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Ya, makannya sedikit crunchy-crunchy, maknyus. Ini sudah lama nih kakak makan di sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari Lintas Aceh Medan. Lintas Aceh Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ya itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Sahabat Redikers, masih bersama gue dan Vina yang akan mengeksplor keindahan alam Indonesia bagian barat, tepatnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Kali ini gue dan Bule akan datang ke sebuah tempat di Painan yang katanya sih keren abis.
Menuju ke lokasi tujuan, gue bermotor crossan nih Tradikers. Meski menurut Akamsi, untuk sampai ke sana bisa juga dengan jalan kaki. Perjalanan gue dan Vina masih terus berlanjut nih Tradikers. Walau tidak sedikit hambatan untuk sampai ke lokasi, gue tetap semangat nih Tradikers. Ya memang seharusnya gitu, Le. Gue juga penasaran, tempat apa sih yang akan kita tuju? Akhirnya, aduh, ngerasain juga deh jalan rata. Kalau jalur kayak gini, gue bisa motor crossan sambil menikmati keindahan alam di sini. Setelah perjalanan dari ujung ke ujung, akhirnya nyampe juga. Yeay! Belum apa? Nah, ini apa? Trek apa? Trail kita cuma di sini, berhenti. Oh, kita ngelanjutin jalan nih? Ini jaraknya berapa meter? Berapa kilometer? Sekiloan lagi jalan lagi? Kurang lebih ya? Sekiloan jalan, Le. Biar kurus ya. Ya udah, ayo. Gue penasaran banget sama air terjunnya. Yuk. Yuk. Akhirnya Tradikers, gue sampai di tujuan di air terjun Timbulun. Parah, keren banget. Rasa lelah menempuh perjalanan ke sini terbayarkan dengan keindahan air terjun Timbulun, Tradikers. Mantap gila. Wah, Tradikers, ini namanya apa udah? Timbulun Painan. Ada 7 tingkatnya. Ada berapa? 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Ini tingkat keberapa? Tingkat kedua, ketiga. Ini tingkat kedua dan ketiga, berarti masih ada lagi berapa ke atasnya? 4 lagi. 4 lagi. Ya udah kita renang. Oke. Ya kan? Udah panas-panas kan? Iya. Gini udah tangguh kalian aja nih semuanya. Udah, tetap di travel adik. Dan Sobatan. Rasa dingin sudah merasuk, tapi keseruan bermain air mengalahkan segalanya. Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Merek, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena permukiman ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan nengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan, di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.